Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih pakai wifi tetangga tanpa izin dan legalitas yang resmi? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House, sebuah film yang akan menceritakan tentang seseorang yang berani, fokus, dan memiliki tekad yang kuat berjudul In Hell tahun 2003, diperankan oleh aktor senior yang sering mengisi film-film action masa kecil saya, yaitu Jean-Claude Van Damme. Film ini sebenarnya sudah pernah saya bahas 3 tahun lalu di channel ini, tetapi karena sudah lama, jadi saya ingin merangkumnya lagi supaya bisa merasakan kembali hormon-hormon adrenalin dan kebrutalannya. Dan karena sekitar 3 jam lagi saya ada jadwal penerbangan ke Kamboja untuk menghadiri undangan dari Presiden Norodom Sihamoni, maka dari itu langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi bahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan mari kita katakan bersama-sama passwordnya. Password yang hampir 99% warga Indonesia sudah pernah mendengarnya. 1, 2, 3, cekicrot. Get it when I get back. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah penjara di Rusia dengan seorang narapidana setinggi 2 meter lebih yang sedang menghajar napi lain hingga tewas, yang hal itu sengaja dibiarkan oleh para sipir karena memang itulah tujuannya, yang karena napi raksasa ini sulit dikendalikan, maka diperlukan beberapa sipir untuk dapat melumpuhkannya. Sementara di dalam sel kita akan diperlihatkan dengan satu narapidana yang sedang anteng menulis bernama Tahanan 451, yang sekilas memang tampak anteng, kalem, dan tidak ugal-ugalan. Tetapi Tahanan 451 ini sebenarnya adalah tahanan paling kejam dan tak manusiawi, yang hal itu dibuktikan ketika dia membekam mulut teman satu selnya untuk dicabut beberapa gigi depannya. Dan inilah di neraka. Kisah akan berfokus pada seorang pria asal Amerika bernama Kyle yang kebetulan sedang bekerja di salah satu pabrik di Rusia, di mana sang istri yang juga tinggal di sana pun sudah gara rabut hampir 1 minggu lamanya dan mengajak Kyle untuk healing ke pantai Pangandaran. Tetapi karena Kyle adalah pria yang memiliki prinsip waktu adalah icis, maka Kyle pun menolak ajakan istrinya tersebut. Ketika Kyle dalam perjalanan pulang, sang istri yang kebetulan sendirian di rumah pun tampak sedang menyiapkan makanan untuk mereka makan malam bersama. Yang tepat saat keduanya sedang teteleponan, muncullah seorang pria Rusia asing yang sepertinya memiliki niat jahat dan... Ray, what's going on? Ray! Ya, ternyata benar pria Rusia ini masuk ke dalam rumah dan mencoba untuk memperkosa istri Kyle, yang karena si istri terus memberontak, si pria Rusia pun mengeluarkan pisau lipatnya dan menikam perut si istri hingga dia tewas saat itu juga. Can you hear me? Mendengar sang istri dalam bahaya, Kyle pun langsung tancap gas dan hampir nyuksruk akibat buru-buru teeling nanaon, yang betapa sakitnya hati seorang suami ketika mendapati istrinya tengah tergulai lemas tak berdaya dan tiba-tiba tarido istrinya mati. Kyle terus mengejar si pelaku hingga ke dalam kendaraan umum, yang karena Kyle tidak buta-buta amat berkelahi, ia pun mencoba melakukan perlawanan meski si pelaku kembali menggunakan pisau lipatnya dan betapa sialnya hidup Kyle ketika polisi yang datang justru malah menangkapnya, bukan menangkap si pelaku, sehingga kasus ini pun langsung dibawa ke pengadilan, yang karena si pelaku berasal dari keluarga kaya raya dan tahu bagaimana caranya membayar hakim, ia pun terbebas dari tuduhan dengan alasan tidak adanya bukti yang kuat. What's wrong? Dan sungguh, hati siapa yang tidak sakit tatkala melihat pelaku yang telah membunuh orang yang kita cintai terbebas dari hukuman dan malah tersenyum lebar seolah tidak punya salah. Sehingga daripada harga diri diinjak-injak dan keadilan hanya berpihak pada yang beruang, Kyle pun nekat merebut senjata milik petugas pengadilan dan menembak si pelaku tepat di depan semua orang. Akibatnya, Kyle harus dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa adanya bebas bersyarat dan ditempatkan di sebuah penjara bernama Penjara Kravavi yang dicap sebagai penjara paling ketat dan paling kejam di Rusia, sehingga ini akan menjadi awal penderitaan yang baru untuk jagoan kita semua.
Tiba di penjara Krapapi, Kyle dan para tahanan baru pun dipersilakan untuk berbaris. Yang di sini kita akan langsung diperkenalkan pada sang kepala sipir bernama Jenderal Husop. Ini bebenguknya yang menunjukkan satu tahanan yang mencoba kabur, dengkulnya ditembak dan diperlakukan layaknya binatang. Yang di sini kita juga akan diperkenalan dengan seorang pemuda berusia 21 tahun asal Amerika bernama Billy yang sangat disayangkan sekali. Di usia yang terbilang masih muda, dia harus sudah dipenjara dan harus sudah siap-siap liang tahadolnya disikat oleh para tahanan senior yang ada di penjara ini. Selanjutnya, Kyle dan para tahanan baru pun diwajibkan menyerahkan semua barang berharga mereka. Yang di situ ada seorang kepala penjaga galak bernama, kita panggil saja si kepala penjaga, yang meminta cincin kawin Kyle dilepaskan. Yang tentu saja itu mendapat penolakan dari si Kyle sehingga setelah Kyle mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari kepala penjaga, ia pun masuk ke ruang kerapihan yang karena rambutnya masih pendek, ia pun tidak diwajibkan bercukur. Berbeda dengan Billy yang rambutnya gondrong, penjaga langsung mencukur habis rambutnya. Sebelum dimasukkan dan ditentukan kamar selnya, para tahanan baru akan tidur dalam satu ruangan yang sama, di mana Kyle sempat melihat cincin kawinnya dipakai oleh si kepala penjaga dan tak bisa berbuat apa-apa karena di tempat ini dia tidak memiliki kuasa atas dirinya ataupun orang lain. Namun setidaknya Kyle berhasil menyelundupkan foto sang istri untuk sebagai pengingat bahwa tempat ini bukanlah di sini. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika semua orang sedang tertidur lelap, Kyle tiba-tiba terbangun oleh suara berisik penjaga yang membangunkan dan membawa Billy keluar dari ruangan tersebut. Yang alangkah malangnya nasib Billy saat dirinya harus menjadi korban pelecehan ketika si kepala penjaga menjualnya kepada salah satu tahanan senior bernama Andre. Ini bebenguknya yang memang biasa memangsa remaja-remaja berbool ranum seperti Billy untuk dijadikan objek pelampiasan nafsu zatnya. Keesokan paginya, para tahanan terlihat sedang membersihkan diri di kamar mandi yang karena ini adalah kali pertama Kyle di penjara. Ia tampak kebingungan ketika para tahanan berebut keran air untuk gosok gigi dan membersihkan diri. Ia tetap bersabar dan tetap mengalah dengan semua hal yang terjadi pada dirinya dan mencoba untuk tidak peduli dengan semua yang terjadi di sekitarnya sampai Andre keluar dari kamar sel meninggalkan Billy yang kondisinya sudah babak belur. Andre menunjukkan wajah songong dan mesumnya yang langsung mengingatkan Kyle dengan wajah si pelaku. Di situ darah Kyle langsung mendidih, amarahnya langsung memuncak dan tiba-tiba akibatnya, Kyle harus dimasukkan ke dalam ruang isolasi yang lokasinya sendiri berada di bawah tanah tepat di jalur pembuangan tinja, sehingga Kyle harus banyak bersabar dan harus banyak tutup hidung untuk menghindari bau caduk yang menyengat hasil dari setoran semua orang yang ada di penjara ini. Berhari-hari Kyle tidak memakan makanan yang disiapkan oleh penjaga karena siapa tuh yang selera makan di tengah gerombolan si kuning yang mengalir setiap hari, sehingga Kyle yang mulai merasa lemas dan kehilangan akal sehat pun mulai berpikiran untuk bunuh diri dengan cara mengikat lehernya menggunakan baju tahanan. Yang karena cara itu gagal, Kyle pun mendagor-dagorkan kepalanya ke dinding. Di tengah masa transisinya, Kyle mendapat seorang teman sesama penghuni ruang isolasi yang berada tepat di samping ruangannya. Entah siapa tahanan itu, tetapi Kyle berkali-kali menepuk dinding untuk supaya tahanan itu diam dan tidak teriak-teriak setiap malam. Yang tepat di saat bersamaan, muncullah seekor kupu-kupu yang kembali mengingatkannya pada sosok sang istri yang dulu sempat melarangnya membunuh binatang kecil ini. Sehingga Kyle yang mulai bisa berpikir jernih pun langsung mengambil semangkok bubur dan memakannya tanpa memperdulikan sekitarnya lagi. Shut up. 5 hari di dalam ruangan isolasi, kini saatnya Kyle dibawa keluar oleh si kepala penjaga untuk dimasukkan ke dalam kamar sel yang akan menjadi tempat atau kamar tempatnya menghabiskan sisa hidupnya. Yang betapa liciknya si kepala penjaga ketika dia sengaja menempatkan Kyle bersama dengan tahanan 451 yang terkenal kejam yang kita lihat di awal tadi, yang katanya tahanan 451 ini sudah membunuh 3 teman kamar sel terakhirnya, sehingga apabila suatu hari Kyle ingin pindah, maka dia
dia harus membayar sejumlah uang untuk bisa membeli kamar sel di tempat lain. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Kyle mencoba untuk tidak mengganggu atau menyapa tahanan 451 ini. Namun memang di ruangan yang sesempit ini sulit untuk Kyle bisa bergelak leluasa, bahkan untuk nyaduk sekalipun ia harus ngeden tepat di depan si tahanan 451 yang sedang membaca buku ini. Keesokannya, Kyle mendapat kunjungan dari kakak iparnya alias saudara kandung almarhum istrinya yang menginformasikan tentang sang istri yang sudah dikurubkan di lokasi yang Kyle inginkan. Tak ingin melihat Kyle menderita di tempat ini, si kakak ipar pun menyarankan agar Kyle menggunakan uangnya untuk supaya bisa tetap aman dan nyaman selama berada di sini. Dengan dalih kedisiplinan dan pemanfaatan SDM, semua tahanan diwajibkan bekerja di luar penjara yang tentu saja hasil dari keringat mereka semua akan masuk ke dalam kantong pribadi Bapak Jenderal, di mana Kyle yang belum terbiasa kerja berat seperti ini pun sempat mengalami kelelahan sampai penjaga menyuruhnya kembali untuk bekerja. Back to work. Kembali ke penjara tepat saat jam istirahat di lapangan, Kyle berkenalan dengan Billy yang langsung berterima kasih sudah sempat membogem bebenguk si Andre tempo hari. Yang di situ juga mereka berkenalan dengan satu tahanan berkursi roda bernama Malakai, yang katanya adalah tahanan yang bisa menyelundupkan benda apapun ke penjara dan tahu semua hal yang terjadi di tempat ini, di mana Malakai menyarankan agar Kyle untuk segera pindah sel karena akan sangat tidak worth it sekali apabila Kyle terus-menerus satu kamar dengan si tahanan 451 yang sadis itu. Malakai juga menjelaskan alasan kenapa para penjaga membiarkan si tahanan 451 tetap hidup adalah karena dia menjadi aset alias sumber uang untuk orang-orang seperti Kyle yang ingin pindah kamar, yang otomatis si kepala penjaga bisa meraup untung dari orang-orang yang takut satu kamar dengannya. Malam harinya, Kyle kembali memandangi foto istri tercintanya yang hal itu terbawa sampai ke dalam mimpi yang mengakibatkan Kyle bermimpi buruk dan sempat menimbulkan suara berisik sehingga keesokannya di ruang makan, Kyle pun satu meja dengan para tahanan lemah dan tak berdaya seperti Billy, Malakai, dan satu tahanan junior, di mana Andre lagi-lagi bersikap polontong PDD atau songong ketika dia mengeplak kepala Kyle dan meludahi makanan yang sedang dia makan. Ketika jam istirahat, diadakan sebuah acara bernama Sparka, sebuah acara duel semacam Fight Club yang sengaja diselenggarakan oleh si jenderal untuk membuat tahanan saling bertarung satu lawan satu. Dan lagi-lagi, acara ini didasarkan atau diadakan atas dasar uang karena si jenderal selalu melakukan judi bersama teman-teman jenderalnya dan pejabatnya dan menaruhkan semua uangnya kepada si Andre yang dianggap sebagai petarung paling jago saat ini. Sadar jika dirinya akan menjadi hadiah kemenangan untuk si Andre, Billy yang tidak ikhlas di tusbol pun diam-diam menajamkan ujung sikat gigi sebagai senjata untuk melakukan perlawanan. Namun upayanya harus gagal setelah Andre menyadari hal itu dan justru malah Billy lah yang harus terluka di bagian perut. Keesokan paginya, Kyle lagi-lagi harus terlibat masalah ketika salah satu anggota gengnya si Andre ujug-ujug mendorongnya dan mengaku jika Kyle telah bersikap tidak hormat kepada mereka. Padahal mah naon atuh geura orang lagi antang-antang kerja malah diganggu. Alhasil, penjaga yang lebih memihak pada kelompok ini pun mempersilahkan mereka untuk menyelesaikan urusannya hingga Kyle harus menjadi bahan olok-olokan dan objek perpeloncoan mereka semua. Sialnya, Kyle yang tidak salah apapun justru malah harus kembali dimasukkan ke dalam ruang isolasi yang bau dan sesak dan kembali harus menepuk-nepuk dinding untuk sebagai tanda kepada tahanan yang ada di ruangan sebelah.
2 minggu berada di dalam ruang isolasi, Kyle kini sudah menjadi teman dari tahanan di sebelah yang entah seperti apa bentukannya karena keduanya hanya berkomunikasi melalui tepukan dinding yang di hari terakhir dirinya di sana akhirnya terungkap jika tahanan yang menjadi temannya selama ini adalah tahanan raksasa dengan tinggi 2 meter lebih yang sempat kita lihat di awal film tadi. Di hari pertama dirinya keluar dari ruang isolasi, Kyle lagi-lagi harus dibuat juet oleh si koplok Andre yang ujung-ujung menghadangnya sambil mengeluarkan kata-kata kasar. Untungnya Kyle tidak terpancing dan langsung masuk ke kamar selnya yang di situ Kyle nekat membaca salah satu buku milik si tahanan 451 dan... Saat jam makan siang, Andre tak puas-puasnya mengganggu Kyle yang sedang makan dengan tenang sehingga ketika kesabarannya terus-menerus dipancing. Kali yang mentalnya masih belum stabil pun langsung membogem babenguk si Andre hingga dia harus kembali dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Tepat saat Kyle sedang menjalani kurungannya, di luar terjadi sebuah insiden ketika mobil milik petugas meledak terkena ranjau darat yang hal itu langsung dimanfaatkan oleh Billy dan napi lain untuk kabur tetapi... Ya, alih-alih ingin terbebas dari mimpi buruk, Billy harus kembali ditangkap oleh si kepala penjaga yang semakin kejam dengan menjualnya pada setiap tahanan yang membutuhkan pelampiasan. Sementara Kyle sendiri nampak mulai menunjukkan tekad kuatnya dengan melatih fisiknya sampai batas atau limit tertentu untuk membuat dirinya menjadi lebih kuat. Dirasa sudah siap untuk melakukan Sparka, Kyle yang semakin jarang bicara pun harus berhadapan dengan Andre yang akan menjadi lawan bertarungnya, yang karena Kyle belum terbiasa melakukan pertarungan dan bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik saja, Kyle pun harus terkena pukulan berkali-kali hingga dia dibuat tak berdaya. Pada satu titik, Kyle yang sudah tidak bisa berpikir jernih pun berhasil membuat Andre terjatuh dan melakukan serangan yang sebenarnya ilegal, yakni menggigit leher si Andre hingga urat-uratnya putus dan sudah pasti mati. Mamam, satu koplok. Yang momen ini seketika membuat semua orang terdiam sejenak menyaksikan sosok Kyle yang berubah menjadi seperti monster. Dari sini Kyle yang sudah kehilangan jati dirinya pun mulai membrutal dengan menjadi bonekanya para penjaga termasuk Bapak Jenderal yang berhasil meraup banyak keuntungan dari hasil judi bersama dengan para teman-teman pejabatnya. Kemenangan demi kemenangan yang Kyle raih sebenarnya adalah sesuatu yang semu atau palsu karena pemenang sesungguhnya tiada lain adalah Bapak Jenderal dan para penjaga. Kyle hanya dijadikan boneka, budak, objek permainan untuk mereka-mereka yang berkuasa, yang hal ini tentu saja membuat teman-temannya merasa miris dan kasihan, tidak terkecuali dari teman sekamarnya yakni si tahanan 451. Karena sudah jemros, Kyle pun mencukur brewoknya termasuk rambut gondrongnya yang tak lama. Muncullah si tahanan 451 yang tak apa penyebabnya. Kyle sampai detik ini masih belum dibunuh oleh si tahanan 451 yang dikenal beringas ini. Dan justru Kyle malah diingatkan agar jangan sampai kehilangan jati diri yang sebenarnya dan jangan biarkan para penjaga menang atas dirinya. Tepat saat hari kemerdekaan Rusia, Billy memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari penjara karena sudah capek dan lelah terus-terusan menderita dan dijadikan budak oleh si kepala penjaga, di mana Malakai dengan sukarela membantunya dengan memberikan kunci pintu keluar dan itu gratis. Malakai sama sekali tidak memungut biaya, yang setelah Billy berpamitan kepada Kyle juga, muncullah seorang tahanan baru bernama Valia yang sengaja dikirim dari penjara lain untuk supaya Kyle mendapat perlawanan di acara Sparka nanti. Singkat cerita, malam pun poek. Ketika semua tahanan sedang makan malam bersama dalam rangka merayakan hari kemerdekaan, Billy sendiri terlihat sedang berupaya kabur dari penjara ini, tapi tiba-tiba...
Ya, betapa teganya Malakai mengkhianati Billy dengan bekerja sama dengan kepala penjaga, yang hal itu ia lakukan hanya demi untuk bisa mendapatkan obat dari kepala penjaga yang tanpa dia sadari tahanan 451 sedang mengawasinya dari kejauhan. Malika set Billy up. Valia sendiri terlihat sedang melakukan pertarungan pertamanya di penjara ini, yang sebagai hadiah atas kemenangannya, dia berhak mendapatkan hadiah spesial, yaitu Billy yang nampak memberontak menolak permintaan tersebut. Keesokan paginya, Billy ditemukan sudah sekarat akibat semalaman terus dihajar oleh si Valia, di mana Kyle diizinkan masuk untuk memeriksanya, yang di detik-detik nafas terakhirnya, Billy sempat menyampaikan pesan agar Kyle jangan sampai berubah menjadi seseorang yang bukan dirinya lagi. Tiba saatnya pertarungan puncak, alih-alih akan menjadi tontonan yang seru dan menarik, Kyle justru malah jongkok terdiam tak mau melakukan perlawanan, di mana hal ini dia lakukan sesuai dengan janjinya kepada Billy, yaitu akan menjadi dirinya sendiri. Untuk memberikan Kyle pelajaran, Jenderal pun memerintahkan kepala penjaga untuk mengikat Kyle di tengah lapangan, yang hal ini tentu saja langsung menarik perhatian semua orang yang ada di penjara tersebut. Sementara itu, mari saya bawa Anda ke si Malakai yang sedang menyerahkan barang permintaan tahanan 451, yaitu berupa botol berisi minyak tanah, di mana tahanan 451 ini dengan terang-terangan akan membakar Malakai hidup-hidup karena telah mengkhianati teman sendiri, yang di situ Malakai yang tidak pernah merasakan serunya main futsal pun terus memohon agar dimaafkan, tetapi disinilah kita akan diperlihatkan dengan bagaimana tahanan 451 ini bisa masuk penjara. Ternyata dulu ketika masih kecil, dia pernah menjadi korban pelecehan oleh gurunya sendiri, dan membakarnya hidup-hidup menyebabkan dirinya harus dihukum seumur hidup atas tindakan keji yang telah dilakukannya. Love and concern. I finally... Kembali pada Kyle yang selama berhari-hari terus tergantung di tengah lapangan, kepanasan, kehujanan, dan tekad kuat yang ia miliki akhirnya membuat semua geng di penjara ini merasa simpati dan merasa terwakili oleh sosok Kyle yang menjadi orang pertama yang berhasil menjadi pemenang untuk diri sendiri. Butuh keberanian besar untuk menolak perintah para penguasa, sehingga semua geng di penjara ini pun sepakat untuk berdamai dan ikut menolak melakukan pertarungan persis seperti apa yang Kyle lakukan. Fenomena ini menjadi yang pertama kalinya terjadi di penjara ini. Sang jenderal pun menjadi kebingungan sendiri, karena apabila mereka membunuhnya, tentulah Kyle akan menjadi seorang martir alias saksi yang berkorban demi keyakinannya, yang tentu saja hal itu akan menjadi pemicu bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama, sehingga si jenderal memutuskan untuk turun langsung berbicara di depan semua tahanan untuk menunjukkan ketegasannya dengan cara melepaskan satu tahanan yang akan membuat Kyle bangun dan mau melakukan pertarungan. Dan ya, tahanan ini dimaksud ternyata adalah tahanan raksasa setinggi 2,1 meter dan berat 130 kg, di mana tahanan ini adalah teman Kyle ketika dikurung di ruang sel isolasi, sehingga Kyle dengan cepat menepuk-nepuk dinding untuk memberitahu si raksasa bahwa dia adalah temannya. Dan alangkah terkejutnya semua orang ketika melihat Kyle sudah sangat akrab dengan si raksasa, yang justru malah si kepala penjagalah yang harus dibuat ketar-ketir olehnya. Dan sayang sekali si raksasa harus tewas setelah mendapat beberapa tembakan, di mana kejadian ini akhirnya menimbulkan kerusuhan setelah beberapa pintu sel terbuka yang membuat semua tahanan memberontak dan mencoba kabur dari penjara ini. Ketika semua tahanan sedang sibuk dalam kerusuhan, Kyle dan tahanan 451 pun terlihat sedang duduk berdua di tempat sepi, yang di sini akhirnya terungkaplah alasan kenapa dia tidak membunuh Kyle adalah karena Kyle merupakan orang pendiam yang tidak banyak omong. Tahanan 451 ini sangat benci sekali dengan orang yang banyak cakap dan membual tentang hal-hal omong kosong. Itulah penyebab kenapa dia membunuh 3 teman kamar terakhirnya. Namun karena sejak pertama kali datang Kyle tidak pernah bersuara kecuali hanya sedang medut di toilet, ia pun membiarkan Kyle tetap hidup
hidup dan sekarang dia justru dengan sukarela akan mengeluarkan Kyle dari penjara asalkan Kyle mau membawa serta bukti-bukti kebobrokan si penjara di si jenderal di penjara ini. I can get you out. Keesokan paginya ketika kerusuhan sudah mereda, si tahanan 451 pun langsung membobol dinding yang di situ terdapat semua bukti kejahatan manusia yang terjadi di penjara ini, yang mana rencana kabur ini sendiri akan berhasil apabila Kyle mau melakukan pertarungan terakhir dengan si Valia Berdegul itu. Dengan fakta bahwa Kyle mau bertarung lagi, otomatis dia sudah tidak dianggap sebagai martir alias sudah tidak ada gunanya lagi, sehingga kalah atau menang dari Valia, Kyle tetap akan dihabisi. Pertarungan pun berlangsung sengit dengan keduanya yang sama-sama menunjukkan kehebatan masing-masing, yang karena tekad Kyle lebih kuat dan terarah, ia pun berhasil mendapatkan kesempatan untuk mematahkan lengan si kanan si Valia dan... Tak terima dikalahkan dengan mudah, Valia yang curang pun mengambil pisau dari dalam sepatunya dan justru tak sengaja menikam bosnya sendiri yang pernah satu kali menginjak harga diri Kyle, yang dari sini Kyle langsung memberikan serangan terakhir yang khusus dipersembahkan untuk Billy. Setelah pertarungan selesai, kepala penjaga langsung membawa Kyle menuju parkiran mobil tamu yang ketika dia akan dieksekusi, tiba-tiba... Ya, muncullah tahanan 451 yang langsung menumbangkan si kepala penjaga, di mana Kyle langsung mencumpal mulutnya menggunakan sempak hasem dan menarik tubuhnya tepat di bawah mobil yang sedang didongkrak dan... Tahanan 451 pun menyerahkan semua bukti kejahatan si jenderal agar Kyle mau memberitahu masyarakat tentang betapa tidak sehatnya sistem di penjara ini, yang karena tahanan 451 sudah menumbangkan salah satu teman si jenderal, Kyle pun hanya tinggal memakai seragamnya dan pergi keluar dengan berpura-pura menjadi pejabat. Make sure people know. Setelah Kyle berhasil keluar, tahanan 451 pun diam-diam masuk ke dalam ruangan pribadi si jenderal, yang di situ beliau terlihat sangat amat ketar-ketir oleh kemunculan si tahanan 451 yang memiliki perawai menakutkan, yang karena jenderal terlalu banyak omong, tahanan 451 pun mencabut semua giginya hingga beliau tewas saat itu juga. You talk too much. Setelah semua selesai, Kyle akhirnya bisa menghirup udara bebas dan tinggal menyerahkan semua bukti ini kepada orang yang tepat, dan tak lama sekitar 3 bulan setelah buktinya diserahkan, penjara Cravavi yang dikenal ketat dan kejam pun langsung ditutup untuk selama-lamanya. That's when you find out the man you really are. Tamat, ending yang cukup mengadrenalinkan. Sudah berkali-kali nonton film ini tapi adrenalin yang dirasakan masih tetap sama. Memang sih film-film berbau penjara seperti ini selalu seru dan selalu mengundang emosi yang menonton, yang awalnya lemah berubah menjadi sosok yang kuat dan ditakuti. Tema cerita seperti ini selalu bisa memancing hormon-hormon kebrutalan yang ada di dalam tubuh kita semua. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah salah satu hal tersulit dalam hidup adalah tetap menjadi dirimu sendiri ketika semua orang berusaha mengubahmu menjadi orang lain. Saya John tidak pakai wig mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Kulub Hui Italia. Cuau, cuau, cuau.